Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Kitab Bidayatul Hidayah karangan Hujjatul Islam Imam Ghazali rahimahullah taala. Nah, kita memasuki judul baru Ustadz, judulnya Adabul Isti'dadi Lisairis Sholawat. Ini adalah adab-adab persiapan untuk segala sholat. Adab-adab melakukan persiapan untuk melaksanakan sholat-sholat. Yang bagi an tasta'idda qabla zawali li sholati dhuhri. Sepantaslah bahwa engkau bersiap-siap sebelum tergelincir matahari, bersiap-siap untuk sholat zuhur. Nah, ini enggak ada. Kalau ngaji kita tasawuf enggak ada cerita masbuk, Ustaz. Ya. Sebelum azan kita udah di sajadah atau udah di musola, udah di masjid. 1/4 jam sebelum waktu azan ya? Ya, minimal. Bedanya. Sepantaslah bahwa engkau bersiap-siap qabla zawal sebelum tergelincir matahari li sholat dhuhri untuk sholat zuhur. Fatuqaddimal qailulata in kana laka qiyamun bil laili. Maka engkau mendahulukan akan qailulah, tidur siang, jika adalah bagimu itu bangun di malam hari. Kalau malam hari kita suka tahajud, maka sebelum duhur kita tidur dulu sejenak, jam 11 lah kalau di Indonesia sana, tidur sejam. Nah, au saharun fil khairi. Nah, saharun atau kepada qiyamun. Jika adalah bagimu itu saharun, begadang fil khairi dalam kebaikan. Artinya kalau malam kita begadang, malam kita suka sholat malam, suka belajar segala macam, itu anjurannya sebelum duhur kita tidur, kailulah. Nah. Biar seger gurunya. Fa inna fiha ma'unatan ala qiyamil laili. Karena bahwa sungguh dalamnya kailulah itu terbantu kepada bangun malam. Karena kailulah itu bisa mendorong kita untuk bisa bangun malam. Kama anna fis sahuri ma'unatan ala siyamin nahari. Sebagaimana bahwa sungguh dalam sahur itu terbantu kepada puasa di siang hari. Maka ada anjuran sahur, Ustaz, kan? Biar kita kuat puasa. Nah, berarti kalau kita tidur siang tapi nggak bangun malam, itu kayak makan sahur nggak puasa, Ustaz. Kan gitu kan? Kalau kita balik. Kita tidur siang tapi nggak begadang malam, nggak sholat tahajud, nggak belajar, nggak zikir. Ini kayak makan sahur nggak puasa. Kurang ini katanya. Kurang adab. Nah, ini. Kurang adab ya. Ini ada ini. Wal qailulatu min ghairi qiyamin bil laili kasahuri min ghairi shaumin min nahari. Maka bermula qailulah, tidur siang tanpa bangun malam, itu seperti makan sahur, tidak puasa di siang hari. Ya kan kurang bagus. Oke, kita pun udah tidur siang, Ustaz, jam 11. Ini nggak bisa diterapkan, Ustaz, pegawai negeri nggak bisa tidur siang. Ini berarti anjuran kita nggak boleh jadi pegawai, Ustaz, nih. Harus jadi bisnismen. Harus jadi pengusaha. Pengusaha. Ustadz Ilham ini, pengusaha ini. Amin ya Allah. Amin. Saya belajar saya jualan madu ruqyah, Tengku. Kalau ada mau bisnis join madu ruqyah, madu asli, nanti bisa juga kita bareng-bareng kan. Ustadz, madu-madu Ustadz foto kirim ke saya jadi reseller, Ustadz. Kasih persen saya, nggak ada kerjaan. Oh, siap, Tengku. Saya bantu promosikan kan, siapa tahu ada yang beli, ntar Ustadz yang ngirim. Oh, siap. Nah. Apalagi di posting di Tengku, di YouTube Antum kan banyak yang nonton tuh. Nah, itu dia, Ustadz. Nanti kan saya kasih alamat kan, beli pesan di sini, Masya Allah. Siapa tahu mau meledak, Ustadz. Amin. Pokoknya Antum dapat pi gede, Tengku. Apalagi Antum guru saya kan. Oke, Ustadz siapkan ya. Judulnya, namanya, harganya, segala macam kan. Saya promosikan. Siap, Tengku. Lanjut, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Fajtahid antastaiqidha qabla zawal. Maka berusahalah kamu bahwa engkau terbangun sebelum zawal. Nah, sebelum tergelincir matahari kita udah bangun. Wa tatawaddaa, dan bahwa engkau berwudu, wa tahdhural masjidah, dan engkau hadir ke masjid,
wa tusalliyat tahiyyata, engkau salat akan tahiyat, wa tantadhiral muazzina, dan engkau menanti akan muazzin, wa tujibahu, engkau menjawab akan yang muazzin, summa taquma, kemudian engkau bangun berdiri, wa tusalliya arba'a raka'atin, maka engkau salat 4 rakaat aqibaz zawal, sedikit sesudah zawal. Sudah tergelincir matahari berarti kita langsung sholat 4 rakaat. Ini sholat sunnah sebelum duhur. Guru, Ya. Kemarin kan di Itihaf kan bagaimana kalau tidur sebelum waktu, Ya. bangun sampai lewat gitu gimana? Atau lewat atau paling enggak kita tidak dapat berjamaah ya gimana? Gimana kita bangun udah lewat sholat? Iya, ada lewat waktu sholat atau minimal tidak dapat berjamaah gitu karena lewat bangunnya gitu. Tapi kita tidurnya kan jam Khairulah jam 11-an lah gitu ya. Ya. Enggak apa-apa, begitu bangun ya sebelum duhur sholat dulu 4 rakaat Ustaz. Ya, kalau kita ini cari jamaah sampai dapat Ustaz, cari semua masjid biar dapat. Kalau Qailullah itu bisa ba'da zuhur atau Bu ya kira-kira ya? Enggak disebut Qailullah ada duhur Ustaz. Jadi Qailullah itu mesti tidur sebelum duhur. Oh itu sebelum zuhur ya. Takutnya bablas Tengku. Ini mungkin tergantung biasa, kayak santri Ustaz. Santri memang dididik jam 11 biasanya udah tidur. Saya ingat dulu di pondok kan. Jadi jam 11 itu sebelum zuhur kita harus sudah bangun. Jadi tidur sejam gitu. Kalau udah biasa bisa. Tapi kalau kita nggak biasa, saya lebih memilih nggak tidur Ustaz. Karena kalau tidur pasti lewat. Karena bablas. Nggak langsung tidur, kita akan apa istilahnya cat langit dulu Ustaz kan, menghayal kemana-mana. Pas azan kita baru tidur. Bener Tengku. Saya beberapa kali begitu kan. Jadi nangis rasanya hati tinggal jamaah gitu. Nah itu, jadi tergantung biasa Ustaz. Kalau udah biasa, kita memang nggak tidur sebelum ngantuk, malam kurang tidur, siang sebentar langsung tertidur. Nah, harus dilatih. Wa kana Rasulullah, dan adalah Sayyiduna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yutawiluhunna, memanjangkan oleh Rasul akan yang 4 rakaat. Nah, Nabi sholat 4 rakaat sebelum zuhur ini panjang. Wa yaqulu, dan Nabi berkata, haza waktun tuftahu, ini adalah waktu tuftahu, yang dibuka dalamnya waktu abwabus sama, akan pintu-pintu langit. Fa uhibbu ayyurfa'a li fihi amalun soleh, maka aku suka bahwa diangkat bagiku dalamnya waktu akan amal yang soleh. Nah itu alasan Nabi sholat 4 rakaat sebelum zuhur. Wa hadhil arba'u qabla dhuhri sunnatun muakkadatun. Bermula ini 4 rakaat sebelum zuhur itu sunnah yang muakkad. Ini berbeda dalam kitab fikih Ustaz. Kalau dalam kitab fikih yang muakkad itu 2 rakaat saja kan. Nah, adapun 2 rakaat lagi enggak muakkad. Nah itu. Tapi di sini Imam Ghazali menyatakan 4 rakaat sebelum zuhur itu muakkad. Kemudian anjuran dilakukannya 2-2. Kan 4 rakaat sekali salam, tapi boleh. Tapi lebih bagus 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kemudian baru sholat zuhur. Karena makin banyak perbuatan kan makin banyak pahalanya Ustaz. Kaidah secara umum kan. Salamnya 2 kali kan. Ya. Rukunnya Benar. Fafil khawari, maka dalam satu hadis, annaman shallahunna wa asana ruku'ahunna wa sujudahunna shalla ma'ahu sab'una alfa malakin. Wah sungguh orang-orang yang sholat ia akan 4 rakaat sebelum zuhur, wa ahsana, dan memperbagus ia akan rukuknya 4 rakaat, wa sujudahunna, dan sujudnya ya, rukuk dengan sempurna, sujud dengan sempurna, shalla ma'ahu. Dia sholat bersamanya dia oleh 70.000, apa ya 70.000 alfa malakin. 70 apa 70.000 malaikat. 70.000 malaikat yastaghfiruna lahu ilal lail. Yang minta ampun oleh mereka malaikat untuk dia hingga malam. Ini luar biasa. Nah. Ini guru sholat qobliyahnya berarti setelah masuk waktu ya. Misalnya kalau kita pas gitu setelah azan berarti ya. Setelah azan. Ataupun sebelum azan nggak apa-apa. Tapi waktu zuhur udah masuk, azan belum, udah boleh itu melakukan qobliyah. Cuma biasanya azan kan di awal waktu, Ustaz kan? Jadi begitu azan kita baru sholat qobliyah.
Nah, Ini ganjarannya Tengku ya bagi kita yang sholat 4 rakaat ini ya. ya ini kan nggak sembarangan Ustaz kan. Ikut sholat mohon ampun. 70.000 malaikat mohon ampun atas kesalahan kita. Oh. Sholat cuma 4 rakaat aja Ustaz kan. Yang masalah kita masbuk terus Tengku. Saya lah. Iya. Zuhurnya masbuk. Saya malah jarang jamaah Ustaz, tahu ini kacau. Udah, kita udah sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur. Summa shallil fardha ma'al imam. Kemudian sholatlah kamu akan fardu bersama imam. Berjamaah maksudnya. Nah, udah. Kita udah sholat jamaah zuhur 4 rakaat. Summa shalli ba'dal fardhi raka'ataini. Kemudian sholatlah kamu sesudah fardu 2 rakaat. Fahuma minar rawatib sabitah. Maka bermula keduanya 2 rakaat itu bagian dari rawatib yang sabit dari Nabi. Artinya muakkad juga. Nah, itulah dia. Berarti kita sholatnya 10 rakaat, Ustaz. 10 rakaat. 10 rakaat. 4 sebelum duhur, 4 duhur 2 rakaat, 4 tambah lagi sunat tahiyat 2. Kita masuk masjid ada tahiyat kan? Jadi 12. Belum lagi habis wudhu 2 rakaat, 14 rakaat. Nah, ini kan orang sufi begitu Ustaz, selalu sholat. Ya. Sesudah kita sholat 2 rakaat sudah duhur, ngapain lagi? Nah, ini kan roster ini kemarin kan, janjinya roster. Wala tashtaghil ilal asri illa bita'allumi ilmin. Dan janganlah engkau menyibukkan diri hingga asar, melainkan dengan mempelajari ilmu. Nah, udah kita hadir lagi majelis ilmu kan, zom lagi kan, habis sholat zom lagi belajar. Insya Allah Tengku, habis zuhur kita zoom sampai asar Tengku. Nah, atau ada pilihan, au i'anati muslimin, atau janganlah engkau menyibukkan hingga asar kecuali dengan membantu orang Islam. Nah, kita keliling cari teman yang butuh bantuan kan, kita bantulah. Nah. Au qiraati Qur'anin, atau dengan membaca Quran. Au sa'yin fi ma'asyin, ini pilihan terakhir Ustaz. Atau berusaha dalam kehidupan, kerja ini terakhir nih pilihannya. Belajar, nolong orang, baca Quran. Ah, ini pilihan terakhir. Kalau kita nggak ada saldo lagi udah habis nih. Kalau masih ada mah, nah, jangan kerja. Harus pilih yang lain. Jadi cocok bisa dihilham, jadi jualan, itu di rumah gitu. Sambilan belajar masuk orderan, Masya Allah itu keren banget. Nah, Ustaz. Au sa'yan fi ma'asyin, atau berusaha pada mencari kehidupan, tasta'inu bihi ala dinik, yang kau tertolong dengannya ma'ash, ala dinika terhadap agamamu. Tujuan bekerja juga untuk membantu agama, untuk memudahkan jalan menuju akhirat. Masya Allah. Berarti berapa jam kerja di sini Ustaz? Zuhur, selesai zuhur jam 1 kan? Jam 2, jam 3. 2 jam setengah doang anjuran kerja. Ini udah asar lagi Ustaz. Tinggalkan pekerjaan. Ya. Summa sholli arba'an qabla al-asri. Kemudian sholatlah kamu 4 rakaat sebelum asar. Fahiyya sunnatun mu'akkadatun. Maka dianya 4 rakaat sebelum asar itu sunnah mu'akkad juga. Nah. Sini mu'akkad semua Ustaz. Kalau dalam kitab fikih ini nggak ada mu'akkad nih. Sebelum asar nggak mu'akkad. Nah itu Imam Ghazali kan beda sendiri kan. Semua mu'akkad. Karena memang dari segi apa Tengku ya, dari segi tasawuf dan fikih kan tentu berbeda Tengku. Ya. Iya. Tasawuf lebih ketat kemarin, lebih ahwat kan. Pokoknya semua yang ada hadisnya harus diamalkan semua. Sama seperti Mizan al-Kubro kan begitu Tengku sifatnya. Ya. Ya. Nah, dalilnya faqad qala Nabi, maka sungguh berkatalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, rahimallahu 'abdan shalla arba'an qabla al-'asri. Semoga merahmati oleh Allah akan seorang hamba yang sholat ia 4 rakaat sebelum asar. Jadi ini doa Nabi ini. Ini kan doa rahimah, khabariyah tapi bermakna insya'iyah. Seolah-olah Allahumma arham abdan. Ya Allah rahmatilah hamba yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Jadi kalau kita sholat sebelum asar, dengan harapan masuk ke dalam doa Nabi makbul. Nah, itulah dapat rahmat. Terkucur rahmat. Semoga merahmati oleh Allah akan hamba yang sholat ia 4 rakaat sebelum asar. Nah, ini kata beliau, fajtahid ayyana laka du'auhu sallallahu alaihi wasallam. Maka berusahalah kamu, sungguh-sungguhlah kamu bahwa sampai kepadamu atau masuk kepadamu oleh doanya Nabi alaihi salatu wasallam. Itu maksudnya tadi rahimallah. Nabi berdoa kepada orang yang sholat sebelum asar.
Jadi kita berusaha supaya dapat doa Nabi dengan cara melakukan 4 rakaat sebelum asar. Nah itu. Udah keren Ustaz. Jadi kita 4 rakaat sebelum asar. Sekarang sholat asar. Nah, sholatlah asar kita. Sesudah sholat asar ngapain lagi? Wala tashtagil ba'dal asri illa bimisli ma sabaqa qablah. Dan janganlah engkau menyibukkan diri sesudah sholat asar kecuali dengan seperti ma yang telah terdahulu ianya ma sebelumnya ini. Nah itu, habis asar belajar lagi. Ada Zoom lagi kan Ustaz? Kemudian ada membantu orang lagi, ada baca Quran lagi, ada kerja lagi, kembali ke kantor. Nah. Wala yang bagi antakuna aukatuka muhmalatan. Dan tidak sepantaslah bahwa adalah waktu-waktumu itu muhmalah, menganggur, kosong. Nggak ada jadwal, nggak jelas, nggak boleh. Tidak sepantaslah bahwa adalah waktu-waktumu itu muhmalah, itu yang diihmalkan, yang kosong, nganggur. Fatashtagila fi kulli waqtin bimattafaqa kaimattafaqa. Maka engkau sibuk dalam setiap waktu dengan apa yang kebetulan ya, hal keadaan bagaimana kebetulan ya. Ini apa namanya, Ustaz? Jangan sampai kita nggak terjadwal hidup. Pokoknya ya jam gini ya terserah kita mau melakukan apa. Entar juga terserah, nggak jelas kan? Kalau begitu modelnya banyak waktu terbuang. Akhirnya kita nyangkut di TikTok lama banget, 2 jam belum keluar-keluar. Nyangkut. Jadi harus dijadwalkan. Sesudah asar apa, sebelum maghrib apa yang kita lakukan. Sesudah maghrib apa, semuanya kita jadwalkan. Itu maksud beliau. Ya, jangan sampai tidak sepantaslah bahwa adalah waktu-waktumu itu kosong, tidak terjadwal, fatashtagila, maka engkau pun sibuk dalam setiap waktu dengan apa yang kebetulan ya. Nah, ittafaka kebetulan lah kita artikan ya. Dan bagaimana kebetulan ya. Pokoknya apa yang ketemu lah. Pokoknya apa yang dibisikkan oleh hati kita. Itu kurang bagus. Bal yang bagi antuhasiba nafsa. Tetapi sepantaslah bahwa engkau menghisap akan dirimu. Ya. Waturat tiba wadhaifaka fi lailika wa naharika, dan engkau tertibkan, engkau rapikan akan segala pekerjaan-pekerjaanmu di malammu dan di siangmu. Wa tu'ayyina likulli waqtin syughlan, dan engkau tentukan untuk setiap waktu akan satu kesibukan. La yata'addahu, yang tidak melewati ianya kesibukan akannya waktu. Wala tu'asiru fihi siwahu, dan tidak engkau utamakan dalamnya waktu akan selainnya kesibukan. Nah ini roster nanti kita jadwalkan dan kita konsisten untuk menerapkan jadwal yang sudah kita bikin. Jam 9 baca Quran misalkan 50 ayat. Udah kita amalin aja udah itu. Jangan kita lewati. Kalau kita lewati kita denda diri kita qadha. Nah itu baru. Fabihi tadharu barakatul auqat. Maka dengannya demikian kelihatanlah oleh keberkahan waktu. Baru berkah. Makanya kita lihat Ustaz, makin sibuk orang makin bisa melakukan banyak hal kan. Orang makin sibuk tapi waktunya terjadwal, semua terselesaikan. Ada juga pengangguran. Pengangguran waktunya banyak banget tapi nggak ada yang selesai dikerjakan karena nggak ada roster. Makanya kita lihat kadang-kadang ya orang-orang ya para ulama maksudnya, makin sibuk tapi ngaji sempat, ngajar sempat, ibadah juga sempat kan. Semua beres. Ulama itu hidupnya sudah ditanggung oleh umat, Tengku. Nggak kayak pejabat-pejabat juga ditanggung rakyat juga, Ustaz. Yang susah kita ini nggak ada yang tanggung. Ulama bukan, pejabat bukan. Bisnis kita, Tengku. Ya, Ustaz. Ini sambil ngomong bisnis. Jualan madu cukup modal berapa, Ustaz? Ya modal 500.000, 400.000 bisa lah, Tengku. Bisa, Masya Allah. Ini segera saya mulai. Kalau modal ringan mah bisa, Ustaz. Nggak perlu sewa tempat kan? Nah, di rumah aja, Tengku. Saya pun di rumah. Tapi tiap hari, alhamdulillah bisa antar ke lain parcel misalnya kan. Lain parcel. Kita pakai pos apa ngantarin yang dekat-dekat aja, Ustaz? Yang lingkungan yang beli. Enggak, Tengku. Rata-rata yang beli itu bukan orang sini, Tengku. Jemaah-jemaah saya, jemaah kajian saya kan. Harus di pos ya? Iya, di pos. Kadang kemarin tuh ada kirim ke Taiwan. Masya Allah, jauh banget, Ustaz.
Siap, Ustaz. Saya ikutan nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amma man taraka nafsahu muhmalan sudah. Maka adapun orang-orang yang meninggalkan ya akan dirinya dalam keadaan menganggur. Muhmalan kosong, sudan menganggur ya. Adapun orang-orang yang membiarkan ia akan dirinya muhmalan sudah, menganggur lagi, menganggur juga. Ihmal al-bahaim akan sebagai menganggurnya hewan. Artinya hewan kan nggak ada jadwal, dia ketemu rumput ya merumput, habis ini duduk sebentar. La yadri bima yastaqbilu kulla waqtin. Tidak mengetahui ia dengan apa menghadapi akan setiap waktu. Tidak tahu ia dengan apa dia hadapi akan setiap waktu. Fatang qadi aksaru awqatihi dha'iatan. Maka berlalulah oleh kebanyakan waktunya dalam keadaan sia-sia. Nah itu, ada jadwal. Benar ini harus akurat banget nih. Semuanya harus dijadwalkan. Makanya kita ngaji kita jadwalkan Ustaz, biar jelas ini paling kurang subuh kan. Kena kita nih Tengku. Kena. Nah, maka berlalulah oleh kebanyakan waktumu dalam keadaan sia-sia. Padahal wa'aukatuka umruka. Padahal bermula waktumu itu umurmu. Wa umruka ra'su malika, dan bermula umurmu itu modal hartamu, pokok hartamu. Umur itu ra'su malika, modal hartamu. Wa alaihi tijaratuka, dan di atasnya umur berdagangnya engkau. Wa bihi usuluka ila na'imil abad, dan dengannya umur itu sampainya kamu kepada kenikmatan yang abadi. Fi jiwarillahi ta'ala, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah itu benar Bang. Kita diberikan modal yang sama Ustaz, umur. Itulah umur. Karena apapun yang kita lakukan kan pakai umur usia. Fakullu nafasin min anfasika jauharun la qimatalah. Maka bermula setiap nafas dari nafas-nafasmu itu mutiara. La qimatalahu, yang tidak bernilai. Baginya mutiara. Maksud tidak bernilai bukan nggak ada nilai. Yang sangat bernilai justru. Yang tidak bisa dibayar. Maka bermula setiap nafas dari nafas-nafasmu itu mutiara. La qimata. Yang tidak ada nilai baginya. Maksud nggak ada nilai karena terlalu mahal. Nggak bisa dibayar dengan bayaran apapun. Apalagi nafas terakhir Ustaz. Mahal banget. Nafas terakhir minta ditunda kan? Nggak bisa. Oksigen aja mahal Ustaz. Tabung kecil aja kemarin untuk COVID 50.000. Masya Allah. 15 menit habis 50.000. Coba bayangin Ustaz, 24 jam berapa tabung habis. Iya. Kalau disuruh bayar aja kita nggak sempat. Aduh. Nggak ada orang kaya habis. Nah, ini la qimata, nggak ada nilai baginya. Maksud nggak ada nilai mahal banget. Kenapa nggak ada nilai? Idzla badalalahu, karena nggak ada ganti baginya. Baginya satu nafas nggak bisa dibayar. Fa idza fata fala audata lahu. Maka bila hilang ianya nafas tadi, maka tidak ada kembali baginya nafas. Yang sudah kita pakai nggak bisa ditarik lagi. Kesimpulannya dalam hidup kita udah ditentukan Ustaz. Selama hidup kita diberikan berapa puluh ribu kali bernafas. Setiap kita gunakan berkurang. Nggak bisa diambil kembali. Fala takun kalham kalladzina yafrahuna fi kulli yawmin bi ziyadati amwalihim ma'a nuqsani a'marihim. Maka janganlah kamu itu seperti orang dungu. Alladzi yafrahun, orang-orang yang mereka senang fi kulli yawmin, dalam setiap hari, bi ziyadati amwalihim, dengan bertambahnya harta mereka, ma'a nuqsani a'marihim, bersama berkurang umur-umur mereka. Ya itu. Fa ayyu khairin fi malin yazidu wa umrin yanqus. Maka bermula apa kebaikan itu dalam harta yang bertambah iya, dan pada umur yang berkurang iya. Nah ini kita nggak sadar kadang Ustaz. Nah, kita bertambah di satu sisi, berkurang di sisi yang lain. Justru yang berkurang lebih bernilai. Nah. Fala tafrah illa bi ziyadati ilmin aw amalin. Maka janganlah engkau gembira kecuali dengan bertambahnya ilmu atau bertambahnya amal. Fa innahuma rafiqaka yashabanika fil qabri. Karena sesungguhnya keduanya, ilmu dan amal, itulah rafiqaka, dua temanmu, yashabanika, yang menemani oleh keduanya akan engkau di dalam kubur. Haitsu yatakhallafu anka ahluka, sekira-kira
meninggalkan dari dirimu oleh keluargamu, wa maluka, oleh hartamu, wa waladuka, anakmu, wati ahlu istri, Ustaz. Haitsu yatakhallaf. Sekira-kira tertinggal dari engkau oleh istrimu, hartamu, anakmu, wastikau, ke teman-teman. Nggak ada yang pengen ikut kubur, kata MZ, Ustaz. Nah, semua meninggalkan kita. Yang menemani ilmu dan amal. Nah, Kemarin guru saya hari Sabtu ngobrolin seorang dokter mualaf. Nanya dulu nih guru, maaf. ya. Dari teman-teman dan dari murid-muridnya, karena itu udah senior, udah 80 tahun, mualaf, istiqomah beliau gitu. Tidak diceritakan yang lainnya, cuma yang diceritakan hanya satu yang anaknya yang jadi mualaf juga. Nah, pertanyaan mereka itu ke saya, yang tidak jadi mualaf itu boleh nggak megang, gotong, nurunin kubur? Terus sama saya dilarang tuh, tapi saya nggak punya itunya tuh. Boleh Ustaz, nggak apa-apa. Nggak, gotong gitu nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Anak gotong ayah ya nggak apa-apa lah. Bukan itu kan namanya kafir ya, itu najis itu apa namanya? Najis maknawi. Iya, udah dibersihin gitu kan, kena rangnya gitu. Nggak apa-apa, bukan najis. Kafir itu najis keyakinannya kan. Orangnya Iya, bukan najis. najis itu kan. Ya. Najis maknawi. Innal musyrikuna najasun. Iya. Musyrik itu najis. Oh, nggak apa-apa guru ya. Nggak apa-apa. Kalau ikut mandi kan guru? Boleh juga kan. Karena memandikan itu kan nggak perlu pada niat. Ya. Memandikan jenazah. Iya. Nah, kita udah sholat asar Ustaz. Udah bekerja, udah cari ilmu, udah bantu orang, habis asar, apalagi yang kita lakukan. Summa idza sfarratis syamsu. Kemudian apabila menguninglah oleh matahari, fajtahid an ta'uda ilal masjid qabla al-ghurub. Maka berusahalah olehmu bahwa engkau kembali ke masjid sebelum terbenam. Masya Allah, ini kita ahlul masajid, Ustaz. Salah satu orang yang terikat hatinya dengan masjid. Balik lagi ke masjid. Wa tashtagila bit tasbih wal istighfar, dan engkau menyibukkan diri dengan tasbih istighfar. Sambil menunggu masuk waktu maghrib, kita isi dengan tasbih dan istighfar. Fasabbihu bukratan wa asyiya, inilah. Nah, bertasbih, istighfar. Fa inna fadla hadzal waqti ka fadli ma qabla tulu'i syamsi. Kenapa beliau menganjurkan kita mengisinya dengan tasbih istighfar? Fa inna, karena sungguh kelebihan ini waktu sebelum terbenam itu ka fadli, sama seperti kelebihan ma sebelum terbit matahari. Sebelum terbit matahari kemarin Ustaz kan zikirnya tasbih, istighfar, doa kan? Nah, sebelum fajar maksudnya. Begitu juga sebelum matahari terbenam. Qala Allahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha." Bertasbihlah kamu dengan memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Nah, Waqra' qabla ghurubi syamsi, dan baca olehmu sebelum terbenam matahari. Ini ayat yang dianjurkan Ustaz untuk kita baca sebelum terbenam matahari. Waqra' qabla ghurubi syamsi, baca olehmu sebelum terbenam matahari, wasyamsi wa duhaha ila akhirih, wal laili idza yaghsha, wal laili idza yaghsha, wan nahari idza tajalla, wal muawwizatain, dan muawwizatain, Falaq dan An-Nas. Nah, kita baca terus, wal taghrub 'alaika syamsu wa anta fil istighfar, dan hendak terbenam kepadamu oleh matahari padahal engkau itu dalam keadaan istighfar. Matahari terbenam, kita dalam suasana, dalam kesibukan istighfar. Ini coba kita amalkan seminggu aja Ustaz, kelihatan keajaiban Ustaz. Ya Allah, ini berat itu. Ya, inilah bidayatul hidayah Ustaz. Kalau ini nggak kuat, kita dilarang belajar lagi Ustaz. Stop aja, nggak boleh belajar. Dilarang meneruskan ya. Dilarang. Kalau ini belum diamalkan. Tengku, saya ada buku karangan Muhammad Nasiruddin, karangan Khatib Al-Baghdadi, Tengku. Ya. Bukunya Al-Iqtida'ul Ilmi Al-Amali. Nah, ini
intinya kalau buku dalam buku itu kalau misalnya kita ada secuil apa yang sudah kita baca gitu kan, kita nggak amalkan jadi itu jadi iqab nanti. Ya, iktida'ul ilmil amal ya. Ilmu Iya. menghendaki untuk diamalkan ya. Iya. Fa iza sami'tal azana. Ya. Fa iza sami'tal azana, bila engkau mendengar azan, fa'ajib, maka jawab olehmu. Jawab azan kita. Wa qul ba'dahu, dan katakan olehmu sesudahnya azan, Allahumma inni as'aluka 'inda iqbali lailika. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu, inda iqbali lailika, ketika datangnya malam, wa idbari naharika, ketika perginya siangmu, wa huduri salatika, ketika hadirnya salatmu, wa aswati du'atika, ketika hadirnya suara-suara orang yang menyeru kepadamu, antu'tiya Muhammadan, bahwa engkau memberikan kepada Sayyidina Muhammad al-wasilah, akan wasilah, hingga akhirnya doa lanjutan, antu'tiya Muhammadanil wasilata wal fadilah, hingga akhirnya wa du'a'u kama sabak, bermula doa itu sebagaimana yang lalu ya. Jadi doa sesudah azan kita baca. Ini azan maghrib guru ya? Doa sesudah azan maghrib ya? Iya. Jadi azan subuh ini sama aja, cuma kita balik dikit kan. As'aluka inda idbari lailika. Di sini kita ganti inda iqbali naharika. Inda iqbali naharika wa idbari lailika. Nah, perginya malam kan. Kalau di subuh kemarin sama, cuma kita balik sedikit. Kalau kita baca ini kan salah satu azkarus sobah wal masa nih Tengku. Ya. Kalau misalnya kita baca waktu habis asar gitu ya, Ya. sebelum masuk waktu maghrib, termasuk nggak Tengku tuh ya, kira-kira ya? Ini belum pas, nggak sesuai dengan ininya kan. Ini kalau kita lihat doanya, ya boleh aja kita baca. Cuma ini pas kan, sesuai Iya. situasi. Berarti ketika memang benar-benar malam udah pergi, malam datang, siang pergi. Makanya di azan subuh, azan maghrib, itu doanya beda kan? Doa sesudah azannya sedikit berbeda, ada tambahan ini. Kalau azan zuhur, asar nggak pakai ini. Yang biasa aja. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah kan? Iya. Ini konteksnya berarti. Nah, sesudah kita menjawab azan, baca doa, summa shallil fardha ba'da jawabil iqamah. Kemudian sholatlah kamu akan fardu sesudah menjawab iqamah. Sholat fardu. Wa shalli ba'da dzalika, dan sholatlah kamu sesudah demikian, sesudah sholat fardu, qabla an tatakallama, sebelum bahwa engkau berbicara, raka'ataini, engkau salat 2 rakaat. Nah, ba'diyah ini, ba'diyah maghrib. Fa innahuma ratibatul maghrib. Sesungguhnya kedua rakaat itu merupakan ratibah maghrib. Nah, salat maghrib 2 rakaat. Ya, sesudah sholat sunnah maghrib 2 rakaat, kalau kita mau sholat awabin, nah ini. Wa in shallaita ba'dahuma arba'an tutiluha fahiya aydan sunnatun. Dan jika engkau sholat sesudah keduanya 2 rakaat ba'diyah tadi, jika engkau sholat sesudah keduanya 2 rakaat, akan 4 rakaat lagi. Tutiluha, yang engkau panjangkan akannya 4 rakaat, fahiya, maka dianya sholat yang 4 rakaat itu sunnah pula. Ya. Bahkan dalam kitab-kitab fikih malah ada yang 20 rakaat kan. Sholat antara maghrib dan isya, namanya sunnah awabid. Sunnah awabin itu termasuk sunnah taubat dia Tengku ya? Ya, orang-orang yang bertaubat, nah, orang-orang yang kembali kepada Allah, banyak sholatnya. Biasanya kita lalai soalnya antara maghrib dan isya. Kita isi dengan sholat sunnah. Nah, ini kita masih di masjid Ustaz. Ini judulnya kita masih di masjid. Kalau ada kajian berarti dengar kajian. Kalau nggak ada kan nunggu isya ini. Wa in amkanaka an tanwiyal i'tikafa ilal isya'i wa tuhiyya ma bainal isya'aini bisalah. Dan jika memungkinkan akan engkau oleh bahwa engkau niat akan i'tikaf hingga isya. I'tikaf sampai isya, wa tuhiyya, dan engkau hidupkan akan antara 2 isya, antara maghrib dan isya dengan sholat. Faqad warada, maka sungguh telah waridlah fi fadli dzalik, dalam keutamaan demikian, oleh ma la yusa, oleh hadis-hadis yang tidak bisa dihitung dia. Wahya, dan dianya antara maghrib dan isya itulah nasyiatul laili.
Itu nasyatul laili namanya, orang yang menghidupkan malam. Menghidupkan malam yaitu antara maghrib dan isya kalau di sini. Di annahu awalu nasyihi, karena bahwa sungguhnya ma bainal isyaini itu awalu nasyihi. Awal munculnya malam. Bahya salatul awabina. Dianya salat itu salat awabin. Inilah salat awabin lah. 4 rakaat, 8 rakaat, 10 sampai 20 rakaat. Nah, salat kita terus selesaikan salat sampai Aisyah. Kita pengen lihat nih habis Isya kemana lagi nih. Wasu'ilan Nabi, dan telah ditanyakan akan Nabi sallallahu alaihi wasallam an qaulillah, tentang firman Allah taala, tatajafa junubuhum anil madaji. Jauhlah lambung-lambung mereka dari tempat tidur. Tatajafa, merengganglah, jauhlah lambung-lambung mereka dari tempat tidur. Sahabat bertanya kepada Nabi, apa maksudnya? Faqala, Nabi berkata, hiya sholatu bainal isya'aini. Dianya yang dimaksud dalam ayat itulah salat antara dua Isya. Ya. Innaha latazhabu bimalaghatin nahar. Sesungguhnya salat antara maghrib dan isya tadi itu sungguh menghilangkan ya bimalaghah, kelalaian-kelalaian siang. Kelalaian yang terjadi di siang hari terhapus dengan sebab kita melakukan salat itu. Wa tuhadzibu akhirahu, wa tuhadzibu apa kita artikan, dan membersihkan ya akan akhirnya siang. Ya. Membersihkan ya akan akhirnya siang. Gimana cara memahaminya, Ustaz? Kalau dalam kitab Marakil Ubudiyah banyak lagi tambahan ayat-ayat sebelum maghrib. Tatajafa junubuhum anil madaji, rengganglah lambung mereka dari tempat tidur. Tatajafa, renggang li zikrillah, untuk mengingat Allah, ada kala dalam sholat, ada kala dalam bangun atau duduk atau di atas lambung mereka. Senantiasalah mereka mengingat Allah. Berkata Syekh Syarkawi dalam kitab Rabiul Fuad, kemudian sesudah sholat awabin, sholatlah kamu 2 rakaat dengan niat taunisil qabri, dengan niat taunis, supaya ada teman dalam kubur, enggak liar dalam kubur. Wa insyita, jika engkau mau faqaddimha, dahulukan olehmu akan niat salat di atas salat awabin. Kau baca dalam rakaat pertama sudah Fatihah Al-Kafirun, dalam rakaat kedua idza ja'a nasrullah, atau engkau baca dalam rakaat pertama idza zulzilat, dalam rakaat kedua alhaqumut takasur. Matan tadi enggak ada dalam kitab ini, Ustaz. Ini langsung fa idza dakhala waqtul isya. Jadi beda matannya dikit. Ini di sini kan ada nih. Innaha, sesungguhnya salat antara maghrib dan isya itu latazhabu, menghilangkan ya bimalaghatin nahar, akan kelalaian di siang hari, dan membersihkannya akan akhirnya hari. Ini ada. Wal malaghat, di sana enggak ada nih. Wal malaghat jam'u malghah, bahwa minal lagwi, ya, kelalaian. Nah, dalam kitab Maraki matanya langsung faida dakhala, beda dikit. Faida dakhala waktu isya, maka bila masuklah oleh waktu isya, fasolli 4 rakaatin, maka salatlah kamu 4 rakaat qablal fardhi. Nah, masih ada 4 rakaat sebelum fardhu ihya'an 5 bainal adzaina, ini untuk menghidupkan bagi waktu yang ada antara 2 azan. Fa fadlu dzalika katsir, maka kelebihan demikian itu banyak. Salat sebelum isya 4 rakaat. Wa fil khabari, dalam satu hadis, inna du'a bainal adzani wal iqamah la yuraddu. Sungguhnya doa antara azan dan iqamah itu tidak akan ditolak, ya. Nah, ini. Summa sholil fardha, kemudian salatlah kamu akan fardu isya, wa sholli ratibata raka'ataini, salatlah kamu akan ratibah 2 rakaat, ba'da isya 2 rakaat. Wa qra' fihima, baca olehmu dalamnya 2 rakaat di surati alif lam mim sajadah wa tabarakal mulku, atau surat Yasin atau surat Yasin wa duha. Ini 2 rakaat nih. Panjang banget nih ya. Sunat ba'da isya ini. Rakaat pertama Yasin, rakaat kedua duha, berarti kan panjang banget.
Rakaat pertama Yasin, rakaat kedua Dukhun. Nggak hafal Dukhun gimana? Atau rakaat pertama alif lam sajadah, rakaat kedua tambah al-muluk. Boleh dibaca nggak guru ya? Boleh Ustaz, kayak yang dipraktekkan itu. Pakai HP Ustaz. Lagi sholat lihat HP. Kurang bagus. Kurang khusyuk kita kalau nggak hafal Ustaz. Iya. Pilih yang pendek nggak apa-apa Ustaz. Sambil kita hafal. Fadzalika ma'surun, demikian itu maksur dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ceritanya nggak ngapa-ngapain saya. Iya ya. Enggak, tapi kan ini udah Isya nih, Guru. Udah malam kan? Udah malam nih. Ya. Sama. Cuma udah lemes itu, pagi-pagi udah aktivitas ini itu, kita kan orang ngurusin dunia, banyak urusan dunia. Masih ada lagi Ustaz, ini habis sholat Isya kan 2 rakaat nih. 2 rakaat panjang lagi kan. Yasin dan apa tadi? Ad-Dukhan, udah. Ini habis sholat 2 rakaat masih ada sholat. Washolli ba'dahuma arba'a raka'atin, dan sholatlah kamu sesudah keduanya 2 rakaat. Arba'a raka'atin akan 4 rakaat. Akan 4 rakaat. Fafil khabari, maka dalam hadis itu ma yadullu ala idhami fadlih. Itu mah yang menunjukkan ya kepada besar kelebihannya sholat. Atau kelebihannya 4 rakaat. Sholatlah kamu sesudah keduanya 2 rakaat sesudah Isya, akan 4 rakaat lagi, tambah lagi 4 rakaat. Maka dalam hadis itu mah yang menunjukkannya kepada kelebihan, kepada besar kelebihannya. Ini sholat apa nih Guru yang ini? Ada yang telepon Ustaz. Telepon Facebook. Padahal lagi live itu di Facebook, telepon juga. Ini yang sholat 4 rakaat ini sholat apa ya? Ini sholat sunnah Ustaz. Mutlak aja gitu Guru. Ya, mutlak. Nah, ini baru kita tutup Ustaz. Sudah sholat 4 rakaat, summa shallil witra ba'da dzalika salasa. Kemudian sholat olehmu akan witir sesudah demikian salasa. Baru kita sholat witir 3 rakaat. Bitas limataini dengan 2 kali salam, atau bitas limatin atau dengan 1 salam. Boleh witir 3 rakaat sekali salam, atau 2 rakaat kita tambah 1 rakaat. Kita pasal. Sholatlah kamu akan witir sesudah demikian 3 rakaat. 3 rakaat dengan 2 salam, atau bitas limatin wahidatin atau dengan 1 salam. Ini Guru, ini kalau di sini ini dengan witir 3 dengan 1 salam berarti apa namanya? Lebih banyak di apa Muhammadiyah kan pakainya gini, Pak. Jadi ngomongin organisasi. Enggak, cuma maksudnya kan ini Gus Baha aja juga setuju dengan ini ya, cenderung dengan yang 1 salam kan? Boleh dua-duanya boleh. Tapi dua-duanya boleh prinsipnya Guru ya. Nah, wakana Rasulullah, dan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqra'u, membaca ayatnya Rasul fihinna padanya witir, bisabbihis marabbikal a'la, wa qul ya ayyuhal kafirun, wa suratil ikhlas dan muawwidzatain. Nah, itu Nabi membaca. Nah, itu ini biasa kan dalam sholat witir. Kalau membaca tadi surat yang lebih panjang, katakanlah baca surat Yasin dalam witir, boleh juga Guru ya? Boleh. Cuma biasanya kalau kita sholat witir banyak kan, tapi penutup 3 rakaat terakhir tetap sunnah sabbihis marabbikal a'la, qul ya ayyuhal kafirun kan. Kemudian tambah al-ikhlas dan muawwidzatain. Di 3 rakaat terakhir. Kalau cuma witirnya 3 rakaat langsung surat ini Ustaz. Kalau misalnya mau tidur, kita sholat witir aja gitu, mau tidur sholat witir 3 rakaat,
tidak membaca dengan surat ini, atau lebih utama membaca surat yang ini, yang warid Nabi, atau membaca surat yang panjang, misalnya Yasin, Dukhan yang tadi, gitu. Itu kalau di luar sholat, Ustaz. Kalau dalam sholat ini yang sunnahnya. Nah, Kalau sebelum tidur itu sunnah baca memang ada ayat-ayat tertentu kan. Tapi dalam sholat memang ini anjuran. Ini kita titik di titik 3, Ustaz. ya, ya. Wa in kunta aziman ala qiyamil laili, dan jika adalah kamu itu yang bertekad untuk bangun malam, habis tidur mau bangun lagi, fa akhiril witra, maka tunda olehmu akan witir. Takhirkan olehmu akan witir liyakuna akhira salatika bil lail, supaya ada ianya witir itu akhir dari salatmu di malam hari ya. Habis salat sunnah berarti nggak usah salat witir, tidur aja dulu, bangun tidur baru witir lagi. Sumastagil ba'da dzalika bi muzaqarati ilmin. Kemudian sibuklah kamu sesudah demikian dengan muzakarah ilmu. Habis sholat tadi, habis sholat witir tadi, habis sholat witir kan kita nggak langsung tidur, Ustaz kan? Muzakarah. Kemudian sibuklah kamu sesudah demikian dengan memuzakarah ilmu, mutalaati kitabin atau mutalaah kitab. Wala tashtagil billahi wal la'bi, janganlah engkau menyibukkan diri dengan kelalaian, dengan main-main. Fayakunu zalika khatimata a'malika, maka jadi adalah demikian muzakarah dengan ilmu itu penutup dari amal-amalmu qabla naumika, sebelum tidurmu. Fa innal a'malu bi khawatimiha, karena amal itu dengan penutupnya amal. Kalau penutup baik, nah insyaallah baik, yang dihitung penutupnya kan. Ya. Jangan sampai kita sebelum tidur kita isi dengan hal yang tidak baik. Umpamanya pas kita tidur enggak bangun lagi meninggal, berarti kita sudah menutupi malam kita dengan kebaikan, insyaallah. Nah begitu Imam Ghazali, Ustaz. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini saya